Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jadis Antonia Christian sebagai Global Marketing Manager di Brand Creams. Dan hari ini saya akan meng-share sedikit ataupun mempresentasikan sedikit mengenai tentang strategi yang saya kembangkan untuk mengatasi krisis yang kita alami di Brand Creams ini, yaitu penurunan citra dan juga penjualan setelah informasi harga pokok produksi kita tersebar di China melalui aplikasi Tetot. Kita lanjut aja untuk menjelaskan next slide ini. Jadi di sini kita ada pertanyaan, yaitu do we still need global marketing? Menurut saya global marketing itu penting untuk creams atau untuk brand creams ini, bahkan lebih penting daripada sebelumnya. Karena brand creams ini kan adalah one of luxury brand yang mereka tuh bukan menjual produk doang, tapi mereka juga menjaga reputasi ataupun image sebagai one of luxury brand. Dan kalau misalnya kita memberhentikan ataupun mengurangi aktivitas dari brand marketing ini ataupun marketing global ini, justru membuat pelanggan internasional merasa kalau brand ini tuh melemah. Nah, ini tuh saatnya untuk memperkuat brand presence kita ataupun membangun ulang kepercayaan pasar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang STP strategi, yaitu di segmentation, targeting, and positioning strategi. Yang paling pertama itu kita sudah ada di segmentation. Untuk segmentation, saya mulai mengenali siapa audiens kita yang potensial. Biasanya itu mereka ada di kalangan mapan, usia itu antara 25 sampai 40 tahun. Yang mereka tuh kalau misalnya melihat tas itu bukan sebagai barang fungsional doang, tapi sebagai identitas dan juga kualitas hidup. Terus yang kedua, kita ada di targeting. Kalau targeting itu kita fokuskan kepada kota-kota yang besar, yang biasanya tuh dengan budaya konsumsi barang mewah yang kuat, seperti Paris, Tokyo, New York, Middle East, dan lain sebagainya. Dan untuk yang positioning, paling terakhir positioning, saya rasa penting kita menekankan bahwa creams itu bukan sekadar mewah doang, tapi juga punya nilai emosional dan craftsmanship yang nyata. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang 4P strategi, yaitu ada di produk, price, place, and promotion. Yang paling pertama itu kita ada di produk. Kalau produk itu creams itu harus fokus pada edisi terbatas ataupun limited edition yang memiliki cerita. Jadi bukan sekadar hanya produk kayak cuma sekadar hanya bentuk dan juga bahan saja, tapi ada cerita di baliknya, kayak siapa yang membuatnya, proses produksinya, terus nilai seni di dalamnya. Itu tuh penting supaya konsumen tuh merasa kalau mereka tuh membeli sesuatu yang berkelas dan juga unik. Terus yang kedua kita tuh ada di price. Kalau price itu harga tetap di segmen premium, karena kita ingin mempertahankan untuk posisi ada di luxury brand ataupun ada di brand mewah. Tapi kita perlu transparan soal alasan di balik harga itu. Kayak contohnya kita jelaskan bahwa harga itu tetap sesuai dengan material, kualitas materialnya, atau keahlian perajin dan juga nilai heritage brand. Terus yang ketiga kita ada di place. Selain fokus pada toko fisik di kota-kota besar, kita juga bisa fokus pada online shop ataupun pengalaman belanja online. Seperti contohnya pelanggan bisa lihat koleksi di lewat virtual showroom, terus ngobrol langsung lewat tim chat, lewat chat pribadi, dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu ada di promotion. Kalau promotion itu strategi promosi kita tuh bukan sekedar hanya mewah saja atau kemewahan menjadi lebih memiliki storytelling ataupun banyak cerita. Kita bisa angkat tentang perajinnya ataupun proses kreatifnya dan juga makna di balik setiap produknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kalau saya bekerja di perusahaan tas mewah di China, tetapi punya pola pikir yang etnosentris. Apa yang saya akan lakukan? Hal pertama yang saya akan lakukan adalah mengajak mereka untuk membuka pikiran dengan cara kita tetap bisa angkat budaya lokal, tetapi dengan cara modern dan juga global. Misalnya kita tetap menggunakan unsur budaya China, tapi dikemas dengan lebih internasional dan juga ataupun kolaborasi dengan global gitu. Jadi tetap bangga dengan asal usul, tetapi lebih cocok untuk di pasar luar negeri. Oke, yang terakhir kita sebagai rangkuman, strategi kita tuh dibangun di atas pemahaman bahwa pelanggan kita tuh butuh koneksi yang lebih dalam. Jadi kita nggak cuma jual tas aja, tapi pengalaman, nilai, dan juga cerita. Segmennya jelas, positioningnya juga kuat, targetnya juga fokus. Dan juga untuk di marketing message-nya, elemennya juga sudah sesuai dengan tren luxury yang lebih personal dan juga bermakna. Kita bergerak dari pamer harga dan juga pamer nilai, dari produk massal ke produk yang lebih berjiwa.
Oke, itu saja untuk semua strategi yang saya sampaikan ataupun yang saya presentasikan. Mohon maaf sekali kalau ada salah dan juga atas ketidaknyamanannya, dan terima kasih sudah mendengarkan dan juga menonton.